Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Apriliani Tias dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan saya akan menjelaskan tentang Olimpis dan gerakan Olimpiade. Jadi pertama, maksud sesi Olimpis ini adalah agar mengetahui latar belakang dan filosofi dari Olimpis atau Olimpisme dan mengenal nilai-nilai luhur universal yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, tujuan sesi Olimpis ini adalah agar dapat memahami dan mengimplementasikan serta turut menyebarluaskan Olimpisme atau Olimpisme. Bangsa yang besar atau makmur pada umumnya mempelajari, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Olimpisme secara konsisten dan konsekuensi, kata Juan Antonio Samaranch, Presiden IOC 1980-2001. Selanjutnya, sejarah Olimpiade kuno 776 BC sampai 394 AD. Olimpiade pada mulanya adalah sebuah festival olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani, Greece, dan koloninya untuk menyembah dan memuja dewa Zeus, dewa penguasa gunung Olimpia atau Olympus. Nah, setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di Bukit Cronus, wilayah gunung Olimpia, maka selanjutnya dilakukan sebuah festival atau lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani yang dimaksudkan sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi dewa Zeus. Olahraga yang diperlombakan pada awalnya adalah lari 192 meter, 382 meter, dan 1344 meter, dan selanjutnya ada gulat, pentathlon, yang termasuk lompat jauh, lempar lembing, lari 192 meter, lempar cakram, dan lempar martil, tinju, balap kereta kuda, pancration atau gabungan tinju dan gulat, balap kuda, dan lomba lari membawa senjata. Lomba diadakan setiap 4 tahun sekali di stadion berkapasitas 40.000 yang berukuran 300 meter kali 200 meter di dekat sungai Kladelos dan berlangsung selama 5 hari. Para atlet melakukan lomba dengan bertelanjang bulat, dimaksudkan untuk menjaga kesucian festival. Peserta dan penonton yang diizinkan berpartisipasi hanyalah kaum pria. Selanjutnya, sejarah Olimpiade kuno 1300 BC sampai 772 AD. Selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Pemenang lomba diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota daun zaitun dan diberikan gelar pahlawan. Para pemenang sangat dihormati oleh masyarakat Yunani, sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas medan pertempuran. Dan selanjutnya, sejarah Olimpiade kuno 393 AD sampai 426 AD. Pada 392 AD, lomba di Olimpia dihentikan oleh raja kerajaan Kristen yang berkuasa saat itu, yaitu Theodor I. Pada 426 AD, Raja Theodore II menghancurkan kota Olimpia. Kota Olimpia hancur dan hilang juga akibat filosofi dan nilai-nilai dalam penyelenggaraan Olimpiade kuno. 1. Selalu menjaga kesucian diri selama bertanding. 2. Menjaga kekuatan dan kebugaran fisik, keterampilan dan ketahanan mental. 3. Semangat untuk berprestasi. 4. Kejujuran dalam pertandingan. 5. Saling menghargai. 6. Terciptanya perdamaian. 7. Terjalinnya kompromi dan kesepakatan antara suku.
Penghargaan tertinggi yaitu pahlawan, hadiah, monumen, peningkatan ekonomi, transaksi usaha, dan perdagangan. Dan terakhir, sukaria atau sukacita. Gerakan Olimpiade modern berawal dari ketertarikan terhadap filosofi mulia Olimpiade kuno. Baron Pierre de Coubertin, bangsawan Prancis, menggagas dan coba membangkitkan kembali semangat lomba Olimpia melalui penyelenggaraan pertandingan atau festival olahraga tingkat internasional yang kemudian dikenal dengan Olimpiade atau Olympic Games. Selain penyelenggaraan festival olahraga internasional, dilakukan juga gerakan penyebarluasan filosofi, nilai-nilai paham Olimpiade atau Olimpisme, yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade atau Olympic Movement. Olimpiade yang pertama diadakan di kota Athena pada tahun 1896. Ide Olimpiade Pierre de Coubertin mengajak negara-negara di dunia untuk bersama menghidupkan kembali nilai-nilai dan kegiatan Olimpiade sebagai solusi mengatasi krisis sosial, politik akibat dari konflik dan permasalahan di berbagai dan antar negara. Kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan dalam upaya membangun resolusi perdamaian untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Untuk maksud tersebut, dan agar pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade berjalan secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh dunia, maka ditetapkan Piagam Olimpiade atau Olympic Charter. Olimpisme sebagai pokok pikiran gerakan Olimpiade. Olimpisme adalah dasar fundamental dan filosofi kegiatan yang mencerminkan dan mengombinasikan keseimbangan antara jasmani, badan yang sehat, dan rohani, kemauan atau moral, atau juga kecerdasan, serta mengharmonisasikan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan, sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai-nilai pendidikan yang baik, dan penghargaan pada prinsip etika yang baik pula tercantum dalam Olympic Charter. Jadi saya akan menjelaskan Presiden IOC 1894 sampai dengan sekarang. Nah, yang pertama itu ada Demetrius Fikelas pada tahun 1894 sampai 1896. Yang kedua ada Pierre de Coubertin tahun 1896 sampai 1925. Yang ketiga ada Henry de Baillet Latour 1825 sampai 1842. Nah, yang selanjutnya keempat ada J. Siegfried Estom 1946 sampai 1952. Kelima ada Avery Brundage 1952 sampai 1972. Yang keenam ada Lord Killanin 1972 sampai dengan 1980. Yang ketujuh ada Juan Antonio Samaranch 1980 sampai 2001. Yang kedelapan ada Jacques Rouget 2001 sampai 2013. Yang terakhir ada Thomas Bach 2013 sampai sekarang. Dan selanjutnya ada value of. Jadi itu penjelasan dari saya, cukup, dan sekian. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.